Oke, jadi di video kali ini gue bakal buat sebuah konten yang dimana ini adalah salah satu mungkin inti dari segi perspektif gue terhadap HP yang lagi gue pegang ini, HP yang lagi gue gunain ini, HP yang lagi gue jadiin konten ini. Jadi gue ngerasa ada beberapa poin yang menurut gue itu ngebuat gue comfort banget, ngebuat gue nyaman banget. Apalagi kalau bukan ya sesuai judul, gue gak tahu bakal naruh judul apa sih atau thumbnail kayak gimana, gue gak tahu. Tapi yang jelas ini adalah salah satu HP ternyaman di harga 1 jutaan buat gue buat nonton aplikasi YouTube. Jadi ya buat lu yang memang kehidupan lu gabut, sering banget ya bentar-bentar buka YouTube, bentar-bentar buat buka IG buat ngeliat beberapa macam video atau ya beberapa artikel atau apapun itu yang dalam format video. Menurut gue ya ketika lu ngeluarin budget sekitar 1 jutaan, apa sih yang paling enak? Ini adalah salah satu rekomendasi dari gue. Dan semua yang gue sebutin ini berdasarkan apa yang gue rasain aja. Nah, pertama, kenapa HP ini bisa enak banget buat gue nonton YouTube? Alasannya banyak sih, tapi yang pertama dulu deh. Pertama dari dimensinya. Dari dimensi HP ini dia dibilang gede banget kagak, tapi dibilang kecil juga kagak. Dibilang kecil dia gede nih HP. Dibilang gambot ada lagi yang lebih gede lagi. Tapi kalau dibilang gambot banget juga nggak bisa juga, dibilang kecil banget juga nggak bisa juga. Jadi menurut gue ini di tengah-tengah lah. Kalau buat tahun sekarang ini ya, nggak tahu sih trennya dalam beberapa tahun tuh HP bakal ngegede banget atau bakal menciut banget, gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita ngomongin soal rasio antara body dengan rasio layarnya, memang ini bukan yang terrapat, tapi menurut gue ini oke dan cocok lah di harga 1 jutaan. Nah, terus yang kedua adalah yang ngebuat gue nyaman terhadap HP ini buat nonton YouTube karena materialnya. Kenapa pula tuh bisa material? Biasanya tuh kalau HP-HP mahal ya kan, HP mahal dan HP-HP yang ya kilat-kilat, belakangnya kaca atau apapun itu kalau dipegang rata-rata kalau udah keringetan tangan kayak apa ya, kalau tangan udah keringetan tuh kayak anjir, kayak berminyak dan lain-lain, itu ngeganggu banget, megang jadi licin dan lain-lain. Karena ini bahannya plastik, nih HP enak aja gitu dipegang. Jadi ya udah nggak takut ya lecet juga dan lain-lain. Karena dari bahannya sendiri tuh kayak ya kalau ada scratch kecil nggak terlalu kelihatan. Yang kedua menurut gue itu yang ngebuat gue nyaman. Jadi waktu gue megang HP ini dalam keadaan yang cukup lama ketika gue nonton YouTube, ya posisinya itu ngebuat gue PW aja megang kayak gimana pun tanpa bantuan silikon case. Ya karena nggak terlalu licin juga. Kalau kaca atau apalagi unibody dari aluminium gitu, wah gila sih, itu harus banget pakai jelly case, soft case atau apapun itu biar nggak licin. Nah sekarang lanjut yang ketiga, gue ngomongin dari segi layar. Apapun itu, seenak apapun itu HP dipegang, secepat apapun itu HP, segede apapun baterai itu, tapi kalau layar yang nggak enak, ya nggak enak juga sih buat nonton video, ya nggak sih? Nah ngomongin soal layar, HP ini memang bukan yang paling terang, nitsnya bukan yang paling gede, dan layarnya bukan yang paling enak, teknologi paling canggih, AMOLED lah atau apa, layar retinaan ya bodo amat itu masalah penyebutan tekan teknologian. Tapi yang jelas gue ngerasa nyamannya itu gue ngebandingin ya, gue nggak usah sebutin merek kali ya. Gue pernah beli HP yang harganya 1,5 juta. Gue nggak nyebutin merek di sini. Dan HP itu kalau buat gue nonton YouTube atau nonton video apapun itu ya kan, mata gue pusing men. Ya mungkin pusingnya itu gue bisa sebutin deh rinciannya. Ada beberapa momen dimana kayak gue nonton video dalam keadaan ruangan yang terang dan tiba-tiba gue pindah misalnya ke kamar gue dari ruang tamu yang kondisi lampu cahaya ada dan kamar gue kondisi lagi redup misalnya ya. Dan tiba-tiba otomatis layar yang ada di HP itu brightness-nya dalam keadaan cukup terang kan, untuk menyamakan posisi pencahayaan yang di ruang tamu gue yang sebelumnya nyala lampunya. Nah ketika gue momen pindah dari ruang tamu ke kamar, silaunya bukan main dan silaunya itu bikin mata gue pusing. Beda lah ya layar ori, bukan layar ori ya, layar mahal sama layar murah. Nah di HP ini gak terjadi kayak gitu, layarnya tuh enak, adem. Sekarang ngomongin soal speaker. Speaker bukan yang terbaik juga, bukan dari yang pabrikan terkenal, bukan juga yang speakernya kayak macam atas bawah sama-sama ngebas, terus bla 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 bla. Tapi ya udah sih menurut gue speakernya tuh memang so-so aja. Tapi gimana ya gue ngejelasinnya? Pokoknya nonton video tuh di HP ini tuh enak banget deh. Coba deh, lo coba nonton nih, gue kasih lihat ke lo deh.
Ya, itu tadi yang lo lihat adalah ya ilustrasi ya kan simulasi gue nonton video di HP itu. Gimana menurut lo? Enak kan? Dari layar ya speakernya itu enak aja gitu, nggak sember, nggak pecah, pokoknya pas aja. Tapi selebihnya buat kamera nih, untuk kamera nggak ada yang spesial menurut gue, biasa aja. Bahkan kalau lu di harga 1 jutaan banyak yang lebih baik dari ini, si Redmi 9A ini jauh banget lu bisa dapetin yang lebih baik dari ini sih kalau buat masalah kamera. Dan gue nggak bisa panjang lebar soal kamera. Untuk fitur-fitur kamera yang ada di HP ini ya similar lah, sama kayak HP-HP Redmi pada umumnya yang di market yang sama di harga 1 jutaan, 2 juta kurang. Ya fiturnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi ya gue mau bacotin apa sih di fitur-fitur kamera yang ada di HP ini. Dan selebihnya gue gak ada terkesan sama HP ini. Dan sebenarnya gue juga males buat konten si Redmi 9A ini. Tapi berhubung karena gue tadi nyoba iseng-iseng make, dan ternyata anjir, gue nonton video udah berjam-jam di HP ini sampai baterai lowbat, dan gue ngerasa nyaman dan gue ngerasa puas. Ya udahlah, ya mungkin kayak seru nih kalau gue bikinin konten. Dan lahirlah konten ini. Jadi menurut gue hal yang spesial dari Redmi 9A ini adalah bagi gue ya, dari segi perspektif gue, ini salah satu HP terenak buat nonton YouTube. Tapi nggak tahu sih kalau buat lu nyaman atau kagak. Mulai dari baterainya, mulai dari dimensi layar ya, mulai dari suara-suara yang keluar dari speaker ini, semuanya tuh pas dan nggak kurang, nggak lebih banget, nggak lebay lah. Intinya sesuai lah sama harga yang didapat dengan apa yang gue rasain. Dan kalau lu nanya, ada kelebihan lagi nggak selain nyaman buat nonton video? Gue nggak tahu sih, gue nggak ngerasain kelebihan-kelebihan yang gue rasain, berhubung ini HP juga berdebu, jarang gue pakai, ya selesai buat konten kemarin aja. Dan selebihnya gue nggak ngerasain apa-apa di HP ini, semuanya sama aja lah kayak HP biasa pada umumnya. Entah gue yang kurang pakai lebih dalam atau gimana. Tapi gue terkejut aja, yang kayak gue bilang tadi, gue nonton video, pokoknya ini nyaman banget buat nonton video. Dan ya, sampai di sini video gue mengenai Redmi 9A. Gue nggak tahu lu setuju apa kagak sama gue. Tapi kalau nggak setuju ya boleh lah. Coba bacotin aja di kolom komentar gitu men. Tapi ya udahlah. Sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang silahkan lu kecotin aja. Dan ya ini HP nggak tahu sih bakal gue pakai buat apa lagi. Soalnya ya kali gitu gue pakai HP bejibun gitu buat nonton YouTube. Tapi ya udahlah.